Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu dan siap sedia untuk menyaksikan info terbaru yang akan saya bagikan kali ini. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips kultur kutu air dalam skala besar maupun untuk kebutuhan ikan pribadi. Opsi yang kita butuhkan yaitu kotoran burung puyuh, wadah yang berisi air. Untuk besarnya wadah terserah kebutuhan masing-masing. Di sini saya hanya menggunakan kolam terpal seadanya. Dan opsi yang terakhir yang kita butuhkan adalah EM4 perikanan. Nah, untuk EM4 sendiri mungkin teman-teman masih bertanya apa sih kegunaannya dan apa sih EM4 itu. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang EM4, saya akan menjelaskan sedikit tentang kutu air. Kutu air adalah sebutan awam bagi sejumlah krustasea kecil penghuni air. Kutu air bukan serangga dan tidak hidup sebagai parasit, sebagaimana banyak kutu air yang hidup di luar air. Secara taksonomi, hewan yang disebut kutu air termasuk dalam genera Daphnia, Moina, Cyclops, Bosmina, dan Diaptomus. Kutu air merupakan zooplankton yang termasuk dalam keluarga Arthropoda, kelas krustasea, dan Ardocaldocera, yang merupakan jenis udang renik. Nah, oleh karena itu pemberian cairan EM4 dalam wadah kultur sangat berguna karena probiotik EM4 mampu meningkatkan daya tahan ikan dan udang. Seperti yang saya jelaskan barusan, kutu air merupakan jenis udang renik. Dengan pemberian cairan EM4 akan semakin meningkatkan laju pertumbuhan udang renik tersebut. Selain itu, EM4 juga berguna untuk memfermentasikan dan mengurai bahan-bahan organik yang mengendap pada dasar wadah kultur, juga berguna untuk mengurangi timbulnya gas amoniak, metan hidrogen, sulfida pada wadah. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang kenapa EM4 begitu diperlukan. Sekarang langsung saja kita menuju step by step kultur kutu air. Pada wadah, sediakanlah air yang paling mudah untuk diperoleh. Mau itu air sumur, air keran, air hujan, ataupun air bekas ikan. Yang penting air tidak mengandung kadar minyak limbah. Saya di sini mengisi wadah kultur dengan air keran serta dicampur air sisa dari buangan kolam ikan hias saya. Setelah wadah diisi dengan air secukupnya, langsung tebar cairan EM4 tanpa ada takaran khusus. Nah, yang saya gunakan hanya segini. Nah, pemberian cairan EM4-nya secukupnya saja dan sehemat mungkin. Setelah penebaran cairan EM4, langsung masukkan bungkusan kotoran puyuh pada wadah kultur. Teman-teman pasti ada yang bertanya nih, kenapa kotoran puyuhnya harus dibungkus? Nah, karena kita hanya membutuhkan sari kotoran puyuh untuk pakan si kutir, tidak dengan ampasnya. Tujuannya dibungkus gini supaya ampasnya tidak bercampur dengan air di wadah dan tidak menyebabkan berkembangnya amoniak pada wadah, sehingga tidak membahayakan si kutir. Selesai dengan semua step, biasanya saya akan membiarkan semua opsi yang kita campurkan pada wadah benar-benar mengendap. Setelah 1 hari, barulah saya taruh starter kutu air. Untuk bibit kutu airnya bisa diperoleh dari hasil tangkapan atau beli pada pemasok kutu air. Beli secukupnya saja sesuai keinginan lalu taruh pada wadah. Udah kayak nanam investasi nih. Mengingat kutu air ini bisa jadi referensi usaha baru, sebab banyaknya penghobi ikan membuat permintaan pakan hidup seperti kutir sangat meningkat. Buat kalian yang tertarik boleh mencoba cara yang saya bagikan ini. Alhamdulillah, dengan cara ini kebutuhan pakan ikan hias saya di rumah telah terpenuhi. Malah kadang juga ada teman yang datang buat beli sedikit kutir saat tersedia. Biasanya kutir akan mulai ngebom setelah 2-4 hari sejak kita masuk ke starter. Oke deh teman-teman sekalian, mungkin cuma itu yang bisa saya bagikan untuk step by step dalam proses budidaya kutu air. Saya akui banyak sekali kekurangan saya dalam menyampaikan informasi. Oleh karena itu, buat para senior yang kebetulan menonton video ini untuk ikut membagikan ilmunya di kolom komentar. Sebab saya ingin bukan hanya di videonya saja berisi informasi, melainkan di kolom komentar juga, agar channel ini bisa jadi channel yang informatif dan bermanfaat. Saya Muhammad Nofriadi Febriandika, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.